Di minggu ini, kalau misalnya kalian perhatikan di FYP TikTok, kalian akan lihat banyak orang yang ngeposting video AI dari Sora. Jadi videonya ada logonya tuh, Sora, Sora. Dan videonya itu campur-campur. Ada yang video Michael Jackson makan kentang goreng lah, Michael Jackson benerin rumah orang, atau misalnya ada video animasi dicampur-campur. One Piece punya karakter lawan Son Goku, nanti karakter dari Demon Slayer Tanjiro lawan temennya sendiri, dicampur-campur semuanya. Dan videonya itu udah bener-bener kayak asli gitu ya, mendekati asli lah. Dan saya yakin ini 3 tahun, 5 tahun lagi akan bener-bener kita nggak bisa bedain. Mana video yang AI, mana video yang asli. Nanti kalian coba bisa lihat ya, kalau misalnya kalian belum nemu, kalian bisa search di TikTok. Coba aja video AI Sora, itu udah banyak yang ngepost. Dan ini lagi viral-viralnya. Dan aplikasi ini memang belum tersedia di negara lain, baru di US doang. Dan itu pun kalau orang download di US, ada invitation code-nya. Jadi nggak bisa sembarang orang pakai. Saya rasa mereka ini mungkin lagi testing ya, mereka mau lihat market ini reaksinya seperti apa. Dan saya yakin kalau misalnya mereka lepas ke global, ini bisa langsung 1 miliar download dalam 1 bulan 2 bulan. Karena viralnya benar-benar viral, orang pengen coba pakai app-nya untuk bikin video AI. Nah, di video ini saya akan ngomongin spesifik tentang implikasi dari sisi bisnisnya, ya kemudian dari sisi siapa saja yang harus was-was terhadap perkembangan AI ini, terutama yang dari sisi generating video ya, seperti Sora. Pertama spesifik saya akan ngomongin soal Sora ya, yang merupakan aplikasi dari OpenAI. Jadi OpenAI ini yang bikin ChatGPT. Kalau kalian di sini ada yang udah pakai ChatGPT, nah ini perusahaannya yang sama, dia bikin Sora. Jadi bisa bikin video dengan prompting. Nah pinternya dia adalah, dia bikin aplikasinya itu kayak TikTok. Jadi depannya tuh short video, FYP-nya tuh semuanya isinya video AI. Bener-bener semuanya buatan AI. Jadi kita bisa bikin video AI sesuai dengan pemikiran kita post di sana. Ini saya yakin juga campuran ya, nggak cuman orang-orang yang bikin video AI, tapi juga ada dari Soranya. Ini kalau dibandingin sama TikTok, menurut saya ini bisa lebih adiktif dari TikTok. Karena kalau misalnya kalian perhatiin, kita pakai TikTok, pakai IG Reels ataupun YouTube Shorts, itu terkadang videonya berulang. Atau terkadang videonya itu hanya clipping-clipping aja. Jadi bukan bener-bener video dari konten kreator yang benar-benar dibuat secara organik, karena memang ada batasnya. Sedangkan kalau si aplikasi Sora ini, dia bisa bikin video terus-menerus sesuai dengan yang kita mau. Misalnya saya suka sepak bola, dia akan kasih semua konten sepak bola terus-menerus dengan AI yang saya suka. Dan itu bisa non-stop, jadi akan lebih gila efek doom scrollingnya daripada TikTok. Doom scrolling tuh maksudnya kita ngabisin waktu nge-scroll terus, tiba-tiba udah 5 jam, tiba-tiba udah 6 jam di TikTok. Nah menurut saya di Sora ini akan lebih gila lagi efek doom scrollingnya. Dan ini menurut saya pendekatan yang pintar ya, karena si OpenAI, dia bikin aplikasi Sora ini bukan yang pertama loh, bikin prompting ke video. Udah ada Google VO3, udah ada Runway ML, udah ada yang lain yang bisa bikin video dari prompting. Cuman pendekatan berbedanya adalah dia langsung masuk ke short video. Nah menurut saya nanti akan ada aplikasi dari China juga yang akan seperti ini, yang bakal nyaingin dengan pendekatan yang sama. Karena memang sekarang adalah eranya short video. Sekarang saya akan ngomongin tentang siapa yang harus was-was dengan adanya ini. Yang pertama pasti adalah konten kreator ya. Konten kreator itu harus mempelajari tentang AI, harus melihat bagaimana ini bisa kena ke dia. Karena semua orang akan bisa membuat konten dengan mudah. Kalau kita ingat-ingat zaman dulu, mau bikin konten itu harus ada kamera mahal. Ya harus paham banyak hal untuk bikin konten. Terus kesini ketika ada short video, ada TikTok, IG Reels, dan YouTube Shorts, kita pakai handphone aja udah bisa. Ngomong di depan handphone, tapi kita masih tampil di depan kamera kebanyakan. Nah, dengan adanya AI ini, prompting ke video, nggak usah muncul kitanya lagi, tapi kita bisa muncul. Kita tinggal masukin kita punya muka, kita tinggal masukin kita punya suara, kita ketik promptnya dengan imajinasi kita, langsung muncul videonya. Jadi semua orang di dunia ini bisa menjadi konten kreator. Makanya dunia konten ini akan semakin sengit persaingannya. Dan terkait dengan peraturan platform, memang betul ada platform yang membatasi konten AI. Seperti YouTube kan sekarang kalau misalnya ada video yang dibuatnya dengan AI, dia akan tekan tuh views-nya. Dia memang ada buat peraturan itu, karena dia pengen YouTube ini isinya adalah konten kreator murni, dibuat oleh orang. Ya seperti video ini ya, benar-benar video yang murni dibuat dengan kamera yang direkam gitu, bukan video dari AI. Tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kita juga nggak tahu nanti dari sisi TikTok, IG, itu dia pendekatannya akan seperti apa. Kalau misalnya mereka protect, ya bagus. Tapi kalau misalnya mereka nggak protect ya terhadap konten dari AI, maka konten kreator ini persaingannya akan naik dengan drastis.
Makanya konten kreator harus bisa pakai AI untuk bantu dia bikin konten ya. Jadi supaya dia juga daya saingnya kuat dibanding dengan orang-orang yang bikin kontennya pure pakai AI. Kemudian yang kedua menurut saya yang harus was-was itu adalah artis dan influencer yang ngandalin endorsement untuk hidup 100%. Kan ada ya artis ataupun influencer yang dia bener-bener hidupnya itu dari endorsement, dari bulan ke bulan. Kalau nggak ada endorsement, ya dia nggak makan. Itu memang ada. Nah ini mereka harus was-was. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan bisa pakai tools AI untuk bikin kontennya sendiri, untuk bikin iklannya sendiri. Dan dia nggak butuh mukanya artis, dia nggak butuh mukanya influencer, dia bisa bangun sosok influencernya sendiri, sosok artisnya sendiri, ya dengan caranya dia sendiri, dan uang yang tadinya dibayar untuk endorsement dipakai untuk ini. Ya jadinya bisa hilang pendapatannya. Saya nggak tahu. Ini akan bergantung ya, seperti yang saya bilang, apakah platformnya protect atau enggak. Tapi kalau misalnya ternyata nggak diprotect, ya udah berarti artis dan influencer ini pendapatannya secara umum akan turun. Ya terutama yang menengah ke bawah ya. Kalau misalnya yang udah gede-gede, artis yang mungkin jutaan follower sampai 10 juta, 20 juta, itu mungkin masih bisa bertahan. Jadi brand akan pakai mereka untuk mereka punya influence yang sudah sangat besar. Tapi yang kecil-kecil menengah ini akan habis. Karena perusahaan-perusahaan uangnya nggak ngalir ke mereka pakai untuk bikin konten AI-nya sendiri, untuk iklannya sendiri. Kemudian yang ketiga yang harus was-was juga itu adalah pembuat film dan animasi. Ya seperti yang saya bilang semua orang bisa prompting untuk bikin konten, maka semua orang akan bisa bikin film dengan mudah, bikin animasi dengan mudah. Jadi pembuat film dan animasi ini kompetisi juga semakin sengit karena biaya membuat film dan animasi akan turun. Jadi kalau misalnya nggak mau beradaptasi, pasti akan mati. Jadi mereka harus beradaptasi, harus cobain tools AI untuk bisa bikin konten juga. Karena mereka mungkin sudah punya imajinasinya, mereka tinggal pakai tools AI untuk bikin. Jadi cost-nya murah. Yang tadinya mungkin sewa studio, harus bayar artis, segala macam. Sekarang hanya kemampuan prompting, imajinasi, dan pakai tools yang udah ada untuk langsung bikin film ataupun animasi. Mungkin ini akan terjadi dalam 3 tahun menurut saya karena ini udah gila banget. Kalau misalnya kita lihat video AI yang beredar yang dibuat oleh orang-orang dengan kreativitasnya, udah gila sih. Ya walaupun memang belum 100% mirip real, tapi sudah mendekati. Nah balik lagi untuk konten kreator ataupun influencer yang nonton ini, ya mungkin kamu bisa pertimbangkan untuk mulai bisnis. Jadi kamu bisa funneling, kamu punya follower itu ke bisnisnya kamu, membeli produk kamu, membeli jasanya kamu. Nah ini sedikit selingan ya, kalau kamu tertarik untuk belajar bisnis secara lengkap, ya dari satu tempat aja, kamu bisa coba cek aplikasi Growin yang saya bangun. Itu adalah kurasi dari semua ilmu teknis bisnis di berbagai bidang, dari praktisi semua. Jadi kamu nggak usah habisin waktu buat nyari-nyari lagi harus belajar ilmunya apa. Itu bootcampnya sudah tersedia di semua bidang. Dan semuanya dari nol. Legalitas, branding, online shop, ekspor, impor, sampai HRD. Benar-benar persiapin kamu untuk bisnis. Nah kita lanjut. Jadi terkait dengan AI ini, bisnis yang nggak kena efek, ya itu adalah bisnis-bisnis yang old money. Bisnis yang ada unsur fisiknya. Jadi bisnis yang kena efek adalah bisnis yang ada terkait online-nya. Jadi misalnya ada agency bantu orang ngiklanin, nanti ngiklan cuma pakai AI aja udah cukup. Atau misalnya ada bisnis orang bantu bikin konten, digital marketing agency, itu juga akan berat karena AI nanti akan bisa generate konten untuk bisnis. Bisnis jualan software ataupun aplikasi, misalnya seperti saya. Saya sekarang kan seorang konten kreator dan bisnisnya saya itu adalah software dan aplikasi. Saya ada bikin dua, satu namanya Growin, satunya itu Winkatsu. Itu dua-duanya di bidang online. Makanya saya sangat menyoroti AI ini. Karena dalam era AI ini, salah satu yang kena dampak yang besar ini adalah semua yang digital. Kenapa saya bilang yang bisnis software ataupun aplikasi kena dampak juga? Karena sekarang perkembangannya, AI itu ada yang dibuat khusus untuk bantu bikin aplikasi ataupun software. Jadi orang yang nggak bisa coding tadinya, itu hanya tinggal dengan imajinasinya dia, mau bikin aplikasi seperti apa, dia tinggal ketik aja aplikasinya bisa jadi. Makanya menurut saya, semua yang terkait dengan digital bisnisnya, itu harus was-was. Tapi kalau old money yang bisnisnya banyak fisiknya, misalnya pabrik gipsum, pabrik karet, restoran hotpot, semua yang ada unsur offline-nya, menurut saya masih aman, malah diuntungkan. Jadi karyawannya bisa pakai tools AI supaya bisa lebih efisien lagi. Produktivitasnya bisa naik. Jadi kalau misalnya kamu di sini ada yang mau mulai bisnis, menurut saya ya kalau misalnya kita lihat 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, salah satu yang prospeknya baik malah bisnis yang ada unsur offline-nya. Kalau kita terlalu online malah nanti mati gitu karena bisa digantikan oleh AI, persaingannya tambah sengit. Nah, kemudian di sini saya akan ngomongin bisnis-bisnis apa saja yang akan menarik ya, yang akan kita lihat menjadi besar dan menjadi global ya, seperti Facebook, seperti WhatsApp, seperti TikTok. Ini ada 3 menurut saya ya, terkait dengan tren dari AI membuat video. Yang pertama itu adalah aplikasi
TikTok isinya AI semua, ya si Sora ini. Jadi nanti aplikasi ini akan dipakai oleh orang untuk tiap hari ngeliatin sesuai dengan apa yang mereka mau, tapi semuanya isinya AI. 100% semuanya kontennya itu engage. Jadi kita nonton, kita suka dengan kontennya 100%. Kalau di TikTok kan mungkin 50% ya. Ada yang nggak oke, ada yang nggak oke, ada yang oke. Tapi ini mungkin sudah 100%. Kemudian yang kedua adalah platform seperti Netflix ataupun short video yang Dracin, yang kemarin ini viral ya, semua orang kan nonton Dracin ya. Itu yang isinya AI akan ada. Jadi nanti ada Netflix yang isinya semua dibuat oleh AI dan juga yang aplikasi Dracin semuanya isinya AI. Ataupun sekarang Netflix udah coba untuk bikin film pakai AI, mungkin juga saya nggak tahu. Tapi pasti trennya akan ke arah sana, akan ada yang bikin seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah platform yang kayak YouTube, ya, tapi isinya AI semua. Jadi orang-orang bikin video AI, upload di platformnya, nanti AdSense-nya dibagi sama platformnya. Dan di sini menurut saya, OpenAI akan menjadi perusahaan terbesar di dunia. Kenapa? Pertama, dia itu perlahan menguasai pasar search. Jadi kalau tadi orang itu mencari apa-apa di Google, perlahan itu nyarinya di ChatGPT. Kayak saya merasa udah 70% deh. Saya tiap kali mau tahu sesuatu, saya pakainya ChatGPT. Saya udah nggak pakai Google. Saya nggak tahu kalau kalian ya, kalian coba tulis di kolom komentar seperti apa kalian punya perilaku. Tapi kalau saya udah pakai ChatGPT. Saya rasa lama-kelamaan orang akan pakai ChatGPT doang gitu. Orang akan pakai AI doang untuk cari-cari, udah nggak pakai Google lagi. Makanya pangsa pasarnya yang terkait dengan search ini akan dimakan. Kemudian yang kedua, dia juga menguasai pasar video. Jadi dia bisa bikin short video, dia bisa bikin long video. Semua terkait dengan ini yang sekarang dimakan oleh TikTok, ya, dimakan oleh IG Reels. Ini akan mulai dimakan oleh si OpenAI juga terkait dengan kemampuannya membuat video. Dan yang ketiga terkait dengan visi dari si Sam Altman, pendiri dari OpenAI. Jadi dia bilang ini tujuannya adalah dia mau bikin satu agent yang menjadi teman hidupnya kita pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur, itu dia akan bantu kita terkait dengan apapun. Kita mau shopping, kita mau belajar, atau apapun dia akan lakukan untuk kita. Misalnya saya mau belajar tentang konstruksi. Dia akan kasih saya artikel semua terkait dengan konstruksi yang paling bagus, yang bisa saya gunakan di level saya saat ini. Lama-kelamaan saya akan jadi pintar dengan asupannya dia. Misalnya lagi saya mau belajar masak. Dia akan kasih saya asupan semua masakan terkait yang mau saya masak. Jadi goalnya mereka itu akan menjadi agent yang nempelin orang. Makanya saya ngerasa dia akan megang semuanya. Makanya menjadi perusahaan yang terbesar di dunia. Nah jadi kira-kira gitu ya pandangan saya terhadap AI ini. Dan 10 tahun ke depan ini akan menjadi sangat menarik. Saya sangat menyarankan kalian untuk mengamati ya dan lihat. Kalau misalnya belum lihat videonya, kalian cari aja di YouTube ataupun di TikTok untuk video dari Sora. Kalian amati dan kalian renungi gitu. Apalagi kalau kalian bisnisnya digital ada terkait dengan yang bisa kena impact dari AI. Kalau misalnya kalian bisnis yang ada offline-nya pun kalian juga perlu memantau supaya mungkin ada tools-tools AI yang bisa kalian pakai untuk nambah kalian menjadi lebih efisien lagi bisnisnya. Yang paling kita mau hindari adalah kita nanti itu seperti kita melihat orang tua kita sekarang. Orang tua kita sekarang kan gaptek ya, pakai apa-apa nggak bisa secara teknologi. Buka handphone, suruh buka browser aja bingung. Nah kalau misalnya kita nggak ngikutin dari sekarang, nanti kita bisa seperti itu. Nanti anak muda pada ngomongin AI, prompting segala macam, kita nggak ngerti. Gapnya udah terlalu jauh. Makanya ikutilah dari sekarang. Semoga berguna ya.